kecil bernama Soramura, ada seorang anak laki-laki bernama Hikaru yang selalu memandangi langit dan bermimpi bisa terbang di antara awan. Suatu malam saat Hikaru duduk di bukit sambil menatap bintang, ia melihat cahaya aneh di balik gunung. Penasaran, ia berlari mendekat dan menemukan tangga berkilauan yang mengarah ke langit. Tanpa ragu ia menaikinya dan tiba-tiba tubuhnya terasa ringan seperti kapas. Saat ia mencapai puncak, Hikaru terkejut di hadapannya terbentang dunia yang seluruhnya terbuat dari awan. Bangunan melayang, sungai-sungai kabut mengalir di udara, dan makhluk-makhluk aneh berterbangan di sekelilingnya. Hikaru merasa seolah-olah semua mimpinya telah menjadi kenyataan dan ia berlari menelusuri dunia baru yang menakjubkan ini. Dia menyadari bahwa di negeri awan segala sesuatu mungkin terjadi dan imajinasinya menjadi tak terbatas. Di tengah kekagumannya, Hikaru bertemu dengan gadis berambut perak bernama Sora yang mengatakan bahwa dia adalah manusia pertama yang sampai di negeri awan. Sora menjelaskan bahwa negeri awan adalah rumah bagi para Tennotsukai yang mengatur cuaca, tetapi matahari langit, sumber energi mereka mulai redup. Hikaru ingin membantu dan bertanya bagaimana cara menyelamatkannya. Sora mengatakan mereka harus menemukan kristal matahari yang hilang di kuil yang dijaga oleh naga awan dan Hikaru setuju untuk berpetualang bersamanya. Dengan semangat yang membara, Hikaru dan Sora memulai perjalanan mereka melintasi negeri awan di mana keajaiban dan tantangan menanti di setiap sudut. Setiap langkah membawa mereka lebih dekat ke kuil, tetapi juga mengungkapkan rintangan yang menantang dari cuaca yang tidak terduga. Hikaru merasakan getaran kuat dari kristal matahari yang hilang, seolah memanggilnya untuk datang lebih dekat. Untuk mencapai kuil, mereka harus melewati lembah petir tempat angin kencang dan kilat menyambar tanpa henti. Sora menggunakan kekuatan anginnya untuk melindungi mereka, tetapi badai semakin kuat. Di tengah perjalanan mereka bertemu Tori, burung raksasa penjaga langit. "Jika ingin melintasi lembah ini, kalian harus membuktikan keberanian kalian," kata Tori. Hikaru menatap Sora dan mengangguk. Dengan keberanian ia melompat ke punggung Tori dan menavigasi badai. Dengan bantuan Sora mereka berhasil melewati lembah dan tiba di kuil yang tersembunyi di awan gelap. Di depan kuil terdengar suara gemuruh yang menakutkan. Sang naga awan telah menunggu mereka. "Siapa yang berani mengganggu tempat suci ini?" Suara naga awan menggema menuntut jawaban. Hikaru melangkah maju, keberaniannya bersinar di wajahnya. "Kami datang dengan niat baik untuk mencari pengetahuan dan kekuatan," katanya, suaranya bergetar namun tegas. Naga awan bernama Raijin muncul dari kabut dengan mata bersinar biru mengeluarkan suara menggelegar. "Siapa yang berani mengganggu tidurku?" Sora mencoba menjelaskan bahwa mereka membutuhkan kristal matahari untuk menyelamatkan negeri awan, tetapi Raijin menolak. "Hanya yang memiliki hati murni yang bisa mengambilnya," seru Raijin dengan suara yang bergema. Raijin mulai menyerang dengan angin topan memaksa Hikaru, dan Sora menghindar. Hikaru menyadari bahwa pertarungan ini bukan tentang kekuatan melainkan tentang kepercayaan. Hikaru dan Sora berlari menuju altar di tengah kuil, kegembiraan meliputi mereka dalam perjalanan yang penuh harapan. Di sana mereka melihat kristal matahari yang bersinar redup seolah menyimpan rahasia yang menunggu untuk ditemukan. Saat Hikaru menyentuhnya, cahaya hangat mulai mengalir ke tubuhnya memberikan kekuatan yang belum pernah dirasakannya sebelumnya. "Sekarang letakkan di langit," kata Raijin, suaranya bergema penuh perintah dan harapan. Hikaru dan Sora bergegas kembali ke pusat negeri awan, langkah mereka cepat dan penuh semangat untuk memenuhi tugas yang diberikan. Dengan kekuatan terakhirnya, Sora menggunakan angin untuk mengangkat kristal matahari ke langit, menciptakan arus yang kuat dan menakjubkan. Cahaya emas meledak ke segala arah, menyinari kembali seluruh negeri awan dengan kehangatan dan energi baru. Para Tennotsukai bersorak gembira, merayakan kebangkitan harapan yang dibawa oleh Hikaru dan Sora. Dengan negeri awan yang kembali bersinar, Hikaru merasa lega. Namun Sora menatapnya dengan sedih. "Kau harus kembali ke dunia bawah. Tangga langit hanya muncul sekali seumur hidup." Hikaru merasa berat hati, tetapi ia tahu ia harus kembali. Sebelum pergi, Sora memberikan sebuah bulu awan. "Jika kau merindukan kami, lihatlah langit. Kami akan selalu ada di sana." Saat Hikaru menuruni tangga langit, tubuhnya perlahan kembali terasa berat. Ketika ia tiba kembali di Soramura, hari sudah pagi. Ia menatap langit dan untuk pertama kalinya awan terlihat lebih cerah dan bersinar. Dalam hatinya ia merasakan kehadiran Sora dan teman-temannya seolah mereka selalu bersamanya.
Hikaru menyadari bahwa meskipun mereka terpisah oleh dunia ikatan, mereka tidak akan pernah pudar. Dengan tekad baru, ia memutuskan untuk mengeksplorasi dunia bawah dengan semangat yang lebih besar.